Kita selalu berusaha mengambil ibrah, pelajaran, introspeksi diri. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebagai penekanan lagi dalam masalah ini, kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita naungan pada hari kiamat. 7 golongan sudah kita hafalkan bersama. Jemaah sekalian, 7 golongan yang sudah kita sering dengar dan ulang-ulangi, yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak akan kepanasan, tidak keringatan. Di antaranya apa jemaah sekalian? Rajulani mutahabbina fillah. Seorang yang mencintai karena Allah. 2 orang yang mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Jamaah sekalian berbahagia, kita ini berkumpul di sini, berkumpul satu organisasi misalnya atau komunitas. Itu memang terkadang ada clash, ketidakcocokan, kesalahpahaman, karena memang akal kita berbeda-beda, cara pandang yang berbeda, itu wajar. Kalau saya misalnya menulis ini 19, Anda di depan pasti membaca 61. Ini cara pandang yang berbeda, apalagi bukan yang bertentangan dengan syariat. Para a'immah saja, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, semuanya saling salah satu murid dengan guru. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i. Kalau kita lihat buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, begitu banyak perbedaan, tapi apakah mereka saling mencela? Ini para ulama dalam masalah hukum jamaah sekalian. Justru Imam Ahmad rahimahullah tidak pernah meninggalkan doa untuk Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu kenapa hanya gara-gara persoalan sepele kita besar-besarkan dalam grup misalnya? Kalau musyawarah kita tidak setuju, kita merenggangkan persoalan kita gara-gara kita yang mempertahankan pendapat kita. Apa tujuan kita sebenarnya berkumpul? Ini harus kita introspeksi diri jamaah sekalian. Hanya gara-gara persoalan sepele kita bercekcok. Ini bukan cuma dalam masalah komunitas, dalam masalah rumah tangga juga demikian. Kita harus selalu mengerti. Kalaulah salah satu saja kesalahan, langsung kita tinggalkan saudara kita dan sebagainya, kita tidak akan bisa bersatu. Saudara kita di Palestina kita tidak bisa tolong sampai sekarang, karena kaum muslimin berpecah belah hanya gara-gara persoalan sepele. Padahal Yahudi hanya sebenarnya 7 juta saja mereka, kita miliaran. Lalu ke dalam komunitas kecil saja gara-gara persoalan sepele kita besar-besarkan. Bagaimana kita ingin menjadi orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mutahabbina fillah, berkumpul karena Allah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minu ikhwah. Kita ini bersaudara, orang mukmin bersaudara. Maka damaikanlah ketika berselisih. Ini menunjukkan terkadang terjadi perselisihan, damaikanlah. Bagaimana caranya agar ukhuwah kita tetap berjalan, tetap erat? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an setelah ayat tersebut, jangan suka mencela, jangan suka memanggil dengan gelar-gelar yang jelek, walaupun hanya dengan candaan. Jangan suka berprasangka buruk dengan saudara kita, mencari kesalahan-kesalahannya, mengungkit kesalahan-kesalahannya. Ini yang bisa merusak ukhuwah kita. Kalau kita sudah tahu bahwasanya kalau kita singgung masalah ini akan terjadi gaduh di grup lagi dan sebagainya, atau di komunitas kita, jangan singgung itu, cukup.